Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Ya adik-adik yang kasih Tuhan, hari ini kita akan memulai ibadah kita secara online. Tapi Kak Tince di sini tidak sendirian. Kak Tince ditemani oleh kakak yang selalu setia mengiringi kita. Ada Kak Hendro. Dan juga ada satu kakak lagi yang akan menemani Kak Tince di sini. Kita panggil sama-sama ya. Kak Endang. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa lagi. Apa kabar? Luar Kak, biasa, baik. Oh, Bagaimana baik, kabarnya luar Kak biasa. Endang hari ini? Juga baik Kak, sehat. Luar Sehingga biasa. hari ini bisa nanti memuji Tuhan. Amin. Ya adik-adik kasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengawali dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Untuk itu, mari lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan beribadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Kak Endang masih semangat untuk memuji Masih Tuhan? dong Kak. Puji Masih. Tuhan, pastinya semangat ya. Iya. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan memuji dengan satu pujian lagi dalam nama Yesus. Kita akan pujikan dengan semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita pujikan sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ya adik-adik kasih Tuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis pasti dikalahkan. Ya adik-adik dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah jangan lupa ya mempersiapkan Alkitabnya. Dan untuk firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh siapa Kak Endang? Iya, adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini akan dibawakan oleh Ibu Citra dengan tema
bersyukur untuk pendidikan ya. Terambil dari Amsal 1 ayat 3. Shalom anak-anak Tuhan. Gimana kabarnya? Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu, mendengar firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Bu Citra punya teman, namanya itu Suni. Suni namanya. Kita mau lihat Suni dulu ya. Oke. Halo teman-teman, namaku Suni. Kamu tahu nggak? Aku itu sudah sekolah TK loh. Tapi ini nggak bisa sekolah. Sekolahnya cuma di rumah aja ya, sama ya kita. Padahal aku pengen main-main. Nanti kalau aku besar, aku itu pengen seperti Esther. Kalian teman-teman tahu nggak Esther itu siapa? Kalau nggak tahu, kita lihat ceritanya ya. Ayo sama-sama. Esther, sang ratu pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Esther pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Esther. Sejak kecil Esther telah diasuh oleh Mordekai karena Esther adalah anak yatim piatu. Esther adalah gadis yang cantik parasnya.
Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Hai, tadi kita sudah kenalan toh sama Suni. Suni pengen jadi seperti Ester. Tadi kita juga sudah lihat ceritanya Ester kan? Nah, kita mau baca firman Tuhan nih dari kitab Amsal pasal pertama, pasal 1 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhannya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, Ester tadi meskipun dia tidak punya orang tua, tapi ada Mordekai pamannya yang mengasuh dia seperti orang tua. Ester itu mendengarkan didikan orang tuanya, yaitu Mordekai tadi pamannya. Nah, dia bisa menjadi seorang ratu, juga pastinya atas kehendak Tuhan. Melalui Ester, bangsa Yahudi juga diselamatkan. Nah, ini kita memperingati ya tanggal 17 Agustus nanti kemerdekaan Indonesia. Nah, kita juga mau menjadi seperti Ester, mendengar didikan orang tua dan juga mendengarkan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan juga bagi Tuhan. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita merdeka. Ya, adik-adik dikasih Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah kita dengar dapat menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan jangan lupa, untuk persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Kalian tulisi persembahan sekolah minggu tanggal 15 Agustus 2021. Setelah itu kalian bisa menitipkan kepada orang tua atau saudara agar hari Minggu bisa dibawa ke gereja. Untuk memberikan persembahan, kita akan diiringi dengan satu pujian persembahan kami. Adik-adik kasih Tuhan, untuk doa persembahan, doa syafaat, dan nanti bersama-sama kita akan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Kak Endang. Adik-adik, mari kita berdoa dengan doa persembahan, doa syafaat, dan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat, kasih, dan anugerah-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu dan kami juga boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami baru saja Tuhan mendengarkan akan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Mu yang telah diajarkan kepada kami, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan, ajarkan untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bapa kami yang di surga, biarlah firman yang kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana pada saat ini Bapa, Tuhan tahu keberadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan roh hikmat dari surga, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, sehingga Tuhan, para pemimpin bangsa dan negara kami dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Demikian juga Bapa, kami pun berdoa untuk hamba-hamba firman-Mu. Tuhan juga memberkati semuanya Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus, kami pun mengucap syukur, kami boleh Tuhan berkati, mempersembahkan sebagian berkat kami. Kiranya Bapa yang memberkati kembali, Bapa menerima dan menyucikan, sehingga Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Terlebih Tuhan, kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita doa Bapa kami, ikuti ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik kasih Tuhan, kini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saatnya kita berpisah ya Kak Endang ya. Iya Kak. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih tetap ibadah secara online bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Selesailah sudah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah.